Pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topic. Kita akan berbicara mengenai hal yang paling sering dibicarakan di sampai hari ini adalah THR. Sudah turun belum kira-kira THR ya? Sudahkah? Kita ada belum? Anda bisa bergabung bersama kami di Facebook dan juga di TikTok. Apakah Anda sudah menerima THR? Kemudian apakah memang sudah ada pembicaraan dengan perusahaan tempat Anda bekerja? Kapan dijanjikan? Nanti bisa bergabung bersama kami di sini, nanti kami bacakan ya. Nah, memang ada beberapa poin ketentuan pemberian THR Gemaya dan juga pemirsa untuk tahun ini sesuai dengan edaran Kemenaker. Pertama, THR ini diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Nah, kedua, Kementerian Tenaga Kerja meminta perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya paling lambat H-7 Lebaran. Nah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia juga meminta agar THR tidak boleh dicicil dan harus dibayar penuh. Menurut Ida, permintaan ini harus dipatuhi semua perusahaan agar pekerja ini mendapatkan hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita simak pernyataan dari Ida Fauzia. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian, dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Nah, pemirsa, kalau aturan soal besaran THR ini mengacu pada lama bekerja. Untuk bekerja dengan masa mengabdi lebih dari atau sama dengan 12 bulan, maka berhak mendapatkan 1 kali gaji. Nah, tapi kalau kurang dari 12 bulan, maka hitungannya adalah masa kerja dibagi 12, kemudian dikali 1 bulan upah. Jadi jangan berharap ya kalau baru 1 tahun kerja, belum 1 tahun, full THR-nya. Berharap juga nggak apa-apa sih. Nggak apa, tapi nanti terserah HRD-nya. Ya? Jadi untuk pekerja harian atau lepas juga berhak THR. Nah, kalau bekerjanya sudah lebih dari atau sama dengan 1 tahun, maka akan menerima upah rata-rata 12 bulan terakhir. Untuk yang belum setahun kerja, jadi akan menerima THR rata-rata 12 bulan terakhir. Nah, untuk perusahaan yang nilai THR lebih besar dari yang ditentukan, maka dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja. Gitu. Nah, bagi perusahaan juga yang tidak memberikan THR, ada sanksi administratif yang bisa diterima mulai dari teguran, tertulis, kemudian penghentian sementara atau sebagian alat produksi, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha. Ya. Nah, jadi untuk perusahaan juga dilihat-lihat juga ya aturannya, maksimal H-7, kemudian juga nggak boleh dicicil tadi ya kata Kemenaker juga ya. Jadi kalau enggak ada teguran-teguran dan juga sanksi administratif untuk perusahaannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan begini, Gema. Kalau misalnya ya, tadi kan Menteri sudah bicara bahwa ada aturannya H-7, tidak boleh dicicil, kemudian ada poin-poinnya. Nah, itu tuh dari dulu penyakitnya, siapa yang akan mengawasi kalau misalnya memang perusahaan itu tidak mampu dalam kaitannya misalnya perusahaan finansialnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Betul. Kan. Atau memang perusahaannya juga agak-agak nakal-nakal nih gitu kan, suka ditunda-tunda atau dicicil. Nah, itu kan nggak ada ya yang bisa mengawasi atau membantu orang. Atau mungkin ada pelaporan tapi penindakannya juga ya belum. Apalagi pas masa pandemi kemarin kan juga sempat ramai itu ya di media sosial ya. Ini juga ada yang bertanya-tanya mengenai ojol. Kira-kira para ojol ini dapat nggak THR dari perusahaannya? Ternyata kalau ojol, ini dari Kemenaker sendiri tidak ada kewajiban untuk perusahaannya memberikan THR. Oh, jadi karena ojol mitra, belum pasti kan? dapat THR karena mitra? Karena mitra jatuhnya. Jadi memang perusahaannya kalau mau ngasih nggak apa-apa, tapi nggak wajib begitu. Padahal tuh kemarin sudah banyak teman-teman ojolnya yang berharap kan dapat THR dari perusahaannya masing-masing ya. Tapi ternyata kalau dari aturan Kemenakernya memang tidak wajib. Karena mitra jatuhnya. Oke, Bu Ida bisa nggak kasih surat ke menteri satunya lagi yang benar bosnya ojol gitu kan? Ayo dibantu untuk misalnya kan? dibantu ya. Oke. Nah, kami juga sudah buka polling pemirsa. Jadi pollingnya adalah jelang THR Lebaran cair atau dipakai buat apa? Oh ini konteksnya beda ya. Kalau misalnya THR-nya cair, mau dipakai buat apa? Hasilnya ini sudah ada di layar kaca Anda. Belanja Lebaran 64%. Kemudian belanja Lebaran apa? Baju lebaran doang berarti. Oke. Oh, hampers kayaknya Anggi ini. Kayaknya uangnya sebagian ke hampers ya. Saya yang minta hampers sebenarnya. Ditabung 14%, dikit banget nih 14%. Iya, dikasih keluarga 22%. Malah lebih banyak belanja daripada ngasih ke keluarga ya. Uang kalau biasanya kan suka ada tukar-tukar duit ya.
uang 500 dibanyakin, 1000 dibanyakin biar tebal gitu kan, dikasih amplop gitu kan, kasih bocah-bocah tuh seneng dah. Buat THR ya. Iya. Oke. Nah. Oke. Yang komentar silakan, ada di TikTok. Tadi di TikTok sih memang sebagian bilang kalau ASN ini kan katanya kalau Bu Menkyu kemarin bilang sudah disalurkan ya 13,4 triliun dan sebagian ASN yang di pusat ini sudah dapat, tapi di daerah tuh banyak yang belum. Oke. Tapi kalau di TikTok teman-teman tadi ada yang bilang katanya di Padang sudah. Oke. Kemudian tadi juga ada yang bilang di Sumatera, tadi ada di mana ya? Oh, berarti Katanya buka sih puasa hari udah. ini tuh kita harus nodong mereka yang udah Dapat keluar THR ya. Udah ketahuan nggak bisa bohong lagi nih. Kalau pokoknya ASN, TNI, Polri pusat itu udah. Tapi Oke. kalau yang di daerah katanya belum. Mungkin masih mengikuti aturan maksimal 7 hari sebelum Lebaran kali ya. Kalau swasta kan belum nih ya kayaknya. Apa kita doang yang belum? Nah, itu dia sekali lagi. Jadi untuk Anda silakan berkomentar di sini. Anda sudah terima THR atau belum? Kemudian juga bagaimana ada perjanjian apa cerita dengan perusahaan Anda, juga bisa sharing-sharing di kita di TikTok dan juga di Facebook begitu. Ini juga tadi ada yang bilang menunggu THR dari presiden. Presiden nggak ada kewajiban ngasih THR atau mungkin kebetulan teman-teman. Oke. Oh, udah ada yang nanya juga kalau THR-nya tidak dikeluarkan oleh perusahaan, lapornya kemana? Ke Kemenaker, teman-teman. Oke, itu dia tadi Dari pertanyaan kita Kemenaker juga ya. ya. Sebenarnya posko THR untuk pelayanan itu seperti apa? Karena memang poskonya ada, Kementerian Tenaga Kerja ini meluncurkan posko THR 2024 namanya sebagai tempat aduan untuk konsultasi pekerja atau buruh soal THR. Ini ada ternyata poskonya ya. Jadi Ibu Menteri menyebut bahwa ini juga sudah ada edarannya tentang pemberian THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan untuk mendukung pelaksanaan pemberian THR. Nah, sekali lagi bahwa posko THR ini sudah ada, tapi kan pertanyaan kita semua adalah posko ini sejauh mana nanti akan involve-nya. Kalau posko ini memang di awal dibuatnya adalah dimaksudkan untuk memfasilitasi pengaduan dari buruh, dari pekerja gitu, dan juga perusahaan terkait pembayaran THR. Tapi kan mungkin sistemnya atau sifatnya hanya konsultasi aja gitu ya. Belum ada tindakan langsung ke pihak lainnya ya. Nah, ini ada juga nanya kalau tenaga kontrak daerah dapat THR enggak? Nah, kalau dari aturan sebenarnya sih karyawan kontrak yang sudah bekerja selama 1 bulan itu berhak memperoleh THR sebenarnya. Jadi memang balik ke perusahaan masing-masing seperti apa ya. Oke. Kalau misalnya ada pengaduan, pemirsa, Anda juga bisa masuk aja. Ini ada laman situs poskothr.kemnaker.go.id. Ini bisa untuk langsung Anda cari-cari informasi di sana atau juga tempat konsultasinya. Sekali lagi, poskothr.kemnaker.go.id. Ini bisa Anda akses untuk mengadu soal THR. Oke, ini juga kalau di TikTok ada yang bilang THR guru honor belum keluar juga katanya. Nah, kemudian juga di sebagian daerah katanya belum. Bekasi, Cikarang katanya belum juga THR turun. Ini ada adiknya Alan Walker yang juga komentar di sini. Katanya apa Masyarakat tuh? kampung C THR hanya mitos. Oh gitu. Aduh. Oke, Dilapor ya mungkin kalau memang Dilaporin tidak ada ya, THR Alan yang Walker, turun karena itu you need to report kewajiban it, ya. loh. Oke, kita akan jeda dulu. Pemirsa, nanti Nuslan akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.